Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'ulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadirin dumateng para bapak ulama, para bapak kiai yang terhormat, Bapak Kepala Mantiga Tulungagung, yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 12 Mantiga Tulungagung, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Wali murid kelas 12 Mantiga Tulungagung. Terlebih dahulu, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini Allah mentakdirkan mempertemukan kita di aula Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung, plus keterampilan madrasah kebanggaan kita bersama. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Semoga kita semuanya kelak benar-benar mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, susunan acara sosialisasi kegiatan belajar mengajar Mantiga Tulungagung tahun pelajaran 2023 adalah sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dilanjutkan acara yang ketiga nanti adalah sambutan dari Bapak Kepala Mantiga Tulungagung, diteruskan kemudian acara yang keempat adalah lain-lain, sedangkan acara yang terakhir, acara yang kelima adalah doa sebagai penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara kita pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kepada Ananda Nila Nisaul Mutmainah kelas 11 agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wa nadainahu min janibid duril aymani wa qarrabnahu nadiya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul Adzim. Dengan tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, semoga berkah bacaan Al-Quran tadi benar-benar rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dan melimpah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Mantika Tulungagung kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Haji Ali Anwar MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang dihormati Bapak Ibu guru, serta karyawan Karati Mantika Tulungagung, yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa kelas 12 Mantika Tulungagung, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat silaturahim di Mantika Tulungagung ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahmi kita tercatat sebagai amal hasanah, manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak yang hormati, terutama para wali santri kelas 12, kami ucapkan sugeng rawuh, selamat datang di Mantika Tulungagung ini yang kesekian kalinya. Di panjenengan pamit kula ping kalih iki. Ping kalih. Alhamdulillah putra panjenengan ini sampun memasuki hari-hari terakhir, di tahun-tahun terakhir. Alhamdulillah putra panjenengan ketawis tambah benek, tambah pinter, tambah manut. Allahumma amin. Kalau untuk mesem aja nih kok. Bagaimana Bapak putrane? Ya, alhamdulillah. Kelas 12 semester akhir niku biasanya kata gudone. Gudone kata aras-arasen mlebu sekolah. Iki gudone niku hari-hari terakhir itu. Rata menika panjenengan disuwun rawuh kok diberi penjelasan iki supados putrane iki istiqomah mlebet sekolah. Acek dadi jam itu ya pergi sekolah. Ranten akhirane kata sing mboten dugi sekolah. Sepake budak tapi mboten dugi. Katan kelas 12 akhir itu lari ini pun ageng-ageng, didendeni pun boten wedi. Didendeni tidak dikai biji apa ya sudah gumut, didendeni tidak lulus sudah gumut. Nih, dan menika kula nyuwun kerja sama panjenengan, seperti asalipun nuturi, setelah dibuat dituturi, terjadi dengan tuturi, biar sakit tamat begini ya, sakit lebet, berdindan lebet, terus tamat, terus ilmunya manfaat. Menuntut ilmu itu wajib, jadi pajak 12 tahun itu memang wajib, menuntut ilmu itu wajib. Neng pinter ki ora wajib. Nah, sing wajib iki menuntut ilmu. Teko sekolahane kuwi sing wajib. Nah,
Saten menika kula suwun saestu di akhir-akhir semester niki. Jadi tinggal 1 semester betul niku. Wadah mlebet saestu, mlebu pokoke mlebu sekolah. Istore pokoke mlebu kok lulus. Bapak Ibu guru itu pun kesal. Pokoknya manut pelajar, melu pelajar aku tak kayak biji. Ongko biji ngawon kok repot-repot 6 karo 9 padha mungkere ya. Pun tingkatan ini ada boten wedi termotivasi. Kata menika monggo ingkang putra sing di akhir-akhir ini kita motivasi, kita beri arahan supados ben apa ya, ilmu ini pun bermanfaat. Nah, kita mencari ilmu itu sebetulnya menuntut keberkahannya ilmu, bukan kepintarannya. Jadi kita mencari ilmu itu dan ilmu ini berkah baru manfaat. Jadi orang pinter, orang tak pinter, kata yang pinter enggak berkah itu betul. Penting barokah. Ada dia. Keratan menika monggo ingkang putra tetap kita emetaken ya, kita diberi apa ya, dielingne meskipun pun ageng pun dadi manten pantes tetep dielingne. Le iki wayahe salat puro, le wayahe sinau jajan sinau, sak sekolah iki yo pantes-pantese sinau nyekel buku. Lah kan mereka tentang ini yang nuturi ngoten. Jadi ben atas jenengan terdalam ya jelas bukan ngemetaken. Dilingne iki akhir-akhir iki ya sinau le mbok menawa esuk iso nerusne kuliah. Lek gak terusne esuk kerja iso penak. Golek anu ngene. Golek apa ya? Restune Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru kayak di songo iki tenang. Orang nolak ki pantes orang di sana. Kadang itu dulunya bukan apa loh, karena pas belum betul kucing-kucingan, pas mereka Pak Jen belum berkelas, biasanya bedah. Dulu pertama awalnya kedua bukan ternyata mungkin Pak Jen bedah dulunya karirnya belum bermalih, buatan kata itu. Tapi bukan apa karir murid. Kalau kita datang sekolah ngoten niku datang dalam mesti manut. Nggih lah. Nggih, lare sakniki niku, teman kula benten kali arisan kula. Benten, nek arisan jenengan dipun benten. Lah kula kali jenengan kan sepuh kula. Kalau malam hari, terutama yang laki-laki, sepertinya kok wajib keluar dari rumah. Selain yo ada yang ngebet, ada bensin, mumpung. Nanti warung kopi ini kok ya wajib loh, anak-anak itu seperti itu, seperti wajib. Itu lah tetap ngomong di sini ini bojo mulai bengi-bengi malah mulai isu. Lagi, jadi ada oleh bengi ya isu. Ini kaya wajib nih. Kalau beresane itu warung-warung kopi di sini kita sekolah kok. Bapak-bapak kan sudah ngopi nah omah kita itu wis tumpuk ya. Lari-lari saat ini ngoten niku. Monggo, itu tetap kita arahkan, Pak. Kita arahkan. Bolehlah memang zamannya ngopi jadi sebentar bisa membagi waktu. Kadang itu lari pergi sekolah itu tasnya ketawis, boten semalam boten film itu ketawis. Pak Haji Gubran itu menilai kalau membagi teko wengi kok macam itu toh boten enjing malah kok biasa. Dan boten dia ini boten wetir dulu nih. Ngopi kerjaan terus tapi sih boten jam enjing mah. Terus sekolah, ya kirim ngoten ya Allah. Nah, kula pesen lek putrane dereng kondur, lalu atau silat jam 12 atau jam 10 ditelepon
le mundur, le wangsul. Nah. Tak keloni, tak keloni. Dan terbukti makanya jalan-jalan lagi bubrah kan ke awan tinggi bengi awan. Ya itu toh isu wayang sekolah ngantor sekolah itu mek turu wae Pak Guru ya sekolah ini kan wis ditok nek turu ya ngene. Di senene yo gak wedi yo tadi malah ndak mlebu ya repot ya. Yang penting lagu sekolah kan turu wis biyen turu. Kalau krungu kupinge kan lebet yo ada yang sing nyantol mulai. Rata menika monggo tetap kita ematakan putra nggih. Ning pun di kasar, pun di dukane sampai gedung pun di selain main fisik pun dituturi mawon yang bisa menyentuh hati. Sing nyentuh ya dilunggone dilus-lus bathuk elek. Yang begini gitu kok sampai ibu ini kira mesane ibu dhewe, bapak ning Malaysia ibu dhewe. Ya. Dilus-lus putrane iki. Lek pun ngoten niku kanton jenengan dungane ditambah. Lek putrane suwengi ra turu jenengan nggih suwengi usah boten usah film wiritan dongane putra. Tak juli le awakmu lek ngopi suwengi aku ya ikut ya. Donga sampai suwengi. Jadi diimbangi ben balance ben imbang. Lagi ngoten sini. Nah, itu demi ingkang putra. Jadi ben ya putrane ya ben manut asline ben manut. Monggo lah diomongi ra kena sejanus ini sekarang ndonga kita mendekatkan diri kepada Allah. Wis tak pasrah ya Allah iki amanah jenengan dipun kula dhisik pun kula peragati. Kok hasilnya namanya kula pasrah dengan Gus Budi saene ya. Jenengan pun ate nangis ngoten. Lalu jam 3 bengi pun ate nangis to ya. Nangis ditangis nih. Wadul Gusti Allah. Tuh madul ning tanggane. Wadul ning tanggane disokor nih. Wadul nek Allah, ya Allah, berilah hidayah. Ya kula niki dengan beri hidayah. Dan tersebut manut jadi anak sholat mereka. Dilus-lus baduhe diwatane sholawat. Oke, beneji subuh dikirimi Fatihah ping 11, mari matur ping 11 istiqomah insyaallah mungkin tasih lurus mengenai. Ya, itu tadi monggo nek putra dadi tamat iki kita tambahi selain naik kelas itu naik tingkatannya naik ya jenengan nggih dungane yo ditingkatkan KPK itu lagi gitu itu kalau niki pun aliyah juga kuliah dungane jenengan ditambah ben sukses nggih sing dibangkan orang tua itu hanya anak nggih boten bondo boten apa-apa ditokne kancane kok anake ning ndi saiki ning di kerja ning di kuliah ning di kan ngoten. Ora bondono saiki dadi pira, abine jarang ngoten niku panggih kancane nggih. Nah, anak itu adalah investasi kita yang utama adalah kita yang bergaya kita kerja esok bengi ya awal bengi awal paribasane sikil sirah ya. Kanggo anak tetap tontonan nanti ini harus nyambut gaya keras terus dikane anaknya itu ya dengan rumahnya ditambah oke pulang ya nanti kalau pangkatnya ya anak betul itu nih ya pulang itu kali yang tunggal itu lain bapak lain ibu tunggal anak kandung. Jadi punya anak satu itu lain anak lain bapak lain ibu. Anak kumpul lain.
Ini tuh kuliahnya gimana sampai S2 gitu, tamat. Yang tunggal ini tuh sing anak kandung niku. Betul juga napa-napa. Pokoknya kula dengan kuliah nih sing sampai sing biayane sing akeh dhewe ya. Jadi pokoknya kuliah. Lah niku lek sinau niku sampai libure niku mengko yo turu ya ini wis mungkin ya. Jadi lek kerjakan tugas atau mau ujian itu sudah semalam enggak tidur itu sudah biasa. Jadi ya mulai jadi lek besok ujian ya di kosan di IB mati dan satu kali itu besok ujian. Itu begini mesti orang turun dan kita di WA ya artinya belajar mempersiapkan sampai pagi. Kewenangan itu tidak menulis berarti wong tua yang bergaya itu ya lu apa mesti wae sampai orang mengopi duit mesti kayak duitnya saya jangan dikirimi mesti orang jalur aja. Nah, bahkan tahu anak itu tenanan atau sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi kan kita ngerti putra ini tenanan pewarna nasional apa permintaannya dengan turuti bentuk motivasi wes dulu nopo yang tak tukar pokoknya benar jadi itu jadi orang tua kerja itu hanya untuk semacam itu ingkang putra monggo saniki didangu tenang ditekoni cita-cita musuh mari aliyahi kerja apa sekolah apa kuliah lek kuliahnya ngendi perguruan tinggi ngendi kotanya ngendi kalau bisa anaknya sudah menyebutkan aku pengen kuliah kene ya aku pengen kuliah kene Bu dengan wis siap-siap ya wes siap aku tak tabune saiki. Jadi dengan komunikasi kali putra gitu besok kuliah apa kerja ya yang tenanan lek kuliah ya tenanan tak pragati. Nah kula saking madrasah saking sekolah mengharapkan semuanya kuliah kabeh kuliah itu boten larang kuliah itu boten larang yang tersendi gratis iwon wonten. Lah jenengan nyambut gawe niate nggih ngragati anak sekolah insyaallah ora kurang pangkat cukup ngragati anak. Tapi anake diantar tenan dan kuliah yo tenanan Bapak Ibu yo tak nyambut gawe tenanan ngragati kuliah. Dikomunikasikan dengan anak yang baik, cita-citanya di mana. Jangan sampai anaknya ingin ke Surabaya, ibunya di Malang, kok datang ke Surabaya, datang ke Malang, naik tengah-tengah. Ya, tidak jadi, tidak terkonkret. Karena kira-kira ibu geser nyekolahnya Surabaya, anak SMA Malang, berarti nggak tahu panjen itu mungkin. Perhatian mereka monggo dikomunikasikan dengan baik dan lebih menentukan. Saya besok kuliah di Malang ya, naik UM jurusan iki. Oh iya, saya dukung dong. Tapi kalau mondok ya, oke. Boleh sekolah sambil kuliah mondok kata. Nah, telepon nonton, telepon jelas dengan siapakan orang-orang itu mana yang disiapnya muka-muka cita-citanya aku kasih. Yang kedua ya perangkat baik itu siap nih sapi ini dikencang ngerosok pengatos itu di kan sapi ini dengan rosok usai yang dipagri kencang gampang ucul nggak balik itu anak kuliah kuliah tak jadi insya Allah berdusai dan mana akeh sapi ini ya dan Kuliahnya lah kata kuliah itu namun kelompok jadi jam 1 bulan sekali kalau langsung dan 14 bulan itu ambil
oleh 100 didol dibudak kanggo prestasi. Kula tamat sekolah ngambilin entek di mangan wau. Jadi Gusti Allah rezeki ditata yang niku. Kawai jenengan putrane kuliah waktu gramae larang. Dise berpendok ya larang. Sapine ya anak jadinya ya ora kebajikan. Dadi Gusti Allah iki. Jadi monggo ingkang putra didangu sok terus ning video itu sampean ya kuliah. Soalnya di sini kalau tidak belajar orang pantas, yang omah harus nyapa yang berjaya ya penting. Oke, monggo dirembuk kali ingkang putra. Lajengipun kados wau film pendek niku wau, video niku wau lari tamatan kepengker wonten sing teng Uner Surabaya. Niku tanggal iki nggih gitar sama wong lari iki iki komputer apa iki damel iki oh ternyata meskipun di Mantiga kalau di yang sungguh-sungguh masuk perguruan tinggi ya tetap bagus bisa baik dengan pun mikir sekolahnya anaknya memang perlu tetap bangga. Itu tergantung pada anaknya masing-masing. Yang kuliah itu ya bangga ketahuis pintar di dalam betul ketinggalan. Nah pun kelas 3 ini kalau nanti berarti dijelaskan terkait dengan masuk kuliah. Kuliah itu nanti ada jalur prestasi jenenge SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi. Prestasi itu apa? Ya ada nilai raport yang bagus, ada prestasi non akademik seperti lari ini pun tingkatnya provinsi, ada yang nasional itu ya bisa masuk lewat jalur prestasi. Lewat jalur tes namanya SNBP, seleksi nasional berbasis tes. Putra jenengan nanti bisa ikut jalur tes kalau jalur prestasi tidak diterima. Nah untuk jalur tes atau untuk yang mengikuti kuliah yang ingin kuliah ini madrasah menyiapkan bimbingan. Mungkin semester yang lalu ada yang masuk jam 6 itu lari-lari di data yang share kuliah, share melu bimbingan tes, silakan dia masuk atau hadir di madrasah jam 6 pagi sebelum pembelajaran itu di gurunya direwangi bimbing sok tes iki sok ketut bijine apik. Ya kata jadi putra jenengan ingin kuliah nanti ikut bimbingan tes di sini. Jadi langkah kurikulum sudah menyiapkan hari dan gurunya yang bimbing itu tanpa biaya lagi, tidak bayar, terus bayar. Pokoknya lagi naik ke toko isu dikait tambahan bimbingan belajar bahas tes soal masuk perguruan tinggi. Betul ya? Setelah cengkipur Bapak Ibu, segala biaya ingkang sampun dalaken baik lewat sahiyah, SPP, apa bayar mobil, apa bayar nopo-nopo hariah, jenengan niati biayai ingkang putra, jenengan sing ikhlas aku sing ikhlas tak niati biayai anakku. Jadi biaya biasa dengan tak niki niati ojo niati bayar sekolah, niati biayai anakku sing sinau nek mandi. Biar lebih ada nilai tambah, kita mengeluarkan sesuatu kalau niatnya beda kan juga berbeda. Apalagi niatnya ini kepeksa, ini kepaknya kepeksa, sudah mengeluarkan tapi kurang apa ya? Kurang faedahnya itu kurang, jadi istilahnya apanya itu kurang, gitu ya. Nilainya
dengan ikhlas, wis kami anakku ben dadi anak sing saleh. Insyaallah alhamdulillah saya panjenengan kagem masjid niku pun ngatus ngoten niku pun terus dibangun itu. Nah, itu berkat dari panjenengan pun ngoten insyaallah. Nah, motor itu berapa persen? Terus 100% pun ngoten niku. Nggih. Iki pada panjenengan sir nambahi nggih parang nggih sir nambahi kocik baru tak nambahi ini parang nggih. Jadi setelah itu kerjanya di parang sing dereng di monggo saged diberkati. Ibu yang hormati, lari menika istilahnya saat ini dengan arah ini kerja-kerjanya bahwa itu masih melalui proses lari ini tasik proses pendewasaan. Tapi prosesnya putra jenengan itu ya menunggu waktu zaman kok kadang yo sore nek warung kopi itu proses ingin mencari jati dirinya, ingin mencari yo so itu ya karakternya anak itu bagaimana. Nah, itu karena ini masih proses dengan kehendak istilahnya membimbing diarahkan yang tentang saya tetap dumone nggih tekan arah. Berarti itu masih proses. Berarti itu yang kami sampaikan Keraton Putra Tasik kelas 12 semester nanti semester terakhir ini ya kalau kita tahu syarat lulus niku putra panjenengan mengikuti seluruh program. Artinya programnya diikuti. Waya mlebu bahasa Inggris ya mlebu, waya ulangan ya ikut ulangan. Syarat lulus itu tidak ditentukan nilainya berapa itu enggak. Jadi mengikuti seluruh program madrasah. Programnya apa? Di sini ada keterampilan ya. Di sini mantus keterampilan ya. Jadi kalau putra jenengan itu keterampilannya apa ya harus ikut. Bisa baca itu penting ini ikut. Mungkin dengan tak ngerti, keterampilannya apa? Duh, nih, tadi ada 5 gitu, tata boga, busana, robotik, desain grafis, sama batik. Itu harus pilih salah satu. Jadi yang lari itu laporan kemarin tuh, gurunya laporan tuh yang tidak jelas, ada anak yang tidak jelas, ikut apa ini gitu. Kan nilainya bingung lah, nilai ngapol gitu. Jadi ya, ada yang tidak jelas, itu dengan tak ngerti. Karena itu harus punya nilai atau ikut salah satu keterampilan. Kemudian dia mungkin kemudian lulus. Nanti ikut dari syaratnya mengikuti seluruh program. Nggak ikuti batik ya melu batik, tata boga ya tata boga, busana ya busana. Nah, alhamdulillah tabulan apa itu di Madura itu Pak? Juni apa itu? Matika ikut lomba man keterampilan seluruh Indonesia yang berada di Bangkalan Madura. Alhamdulillah untuk desain grafis itu mendapat juara 2 untuk tanah busana ya. Busana juara 1, lapor 1. Itu alhamdulillah artinya anak itu yang sungguh-sungguh itu diadu yo bisa ya, itu yo bisa. Itu nasional man keterampilan seluruh Indonesia yang berada di Bangkalan Madura. Nah, yang tadi film yang tadi anak laki-laki itu programnya BKKBN diikuti lomba genre itu sudah mewakili Jawa Timur untuk tingkat nasional. Yang ada punya bakat itu dapat disalurkan. Terus banyak lagi prestasi-prestasi yang lain, qiraat tadi yang satunya itu kan itu sudah sering juara. Kemarin juga ikut di Jember ya juara 1 gitu. Artinya anak-anak yang punya potensi juga ikut dikembangkan di sini.
nantinya ya juga dilombakan ya, artinya bisa bicara, jadi tidak hanya sekedar bersopan. Nah, jadi itu keterampilannya. Kelima ya, dengan jagung ya putra dibagi dengan awam keterampilannya apa? Jadi ini kok ada bocah sih nggak melu belas. Kan waktu keterampilan kan Bu, mau kelas artinya tidak dalam satu kelas ya. IPA 1 itu bermacam-macam keterampilannya. Nanti pindah melu buka. Jadi hari Sabtu gitu. Selasa itu pindah ke melu robotik, pindah melu busana. Jadi tidak satu kelas itu, sehingga anak keluar dari kelasnya masuk ruang keterampilan, sehingga dengan asik batu mau langali artinya tidak bisa melu itu tidak mau langali sehingga tidak terdaftar di mana-mana. Supaya praktek itu enak. Kadang itu melu praktek itu juga itu beli banyak. Kayak praktek itu laki-laki mengumpul di situ. Nah, karena praktek langsung bisa dinikmati. Itu saya kira itu yang harus disampaikan. Lagi yang intinya monggo Kang Putra kita awasi, kita didik sarang-sarang peraturan zamannya ke zaman ini, zamannya IT, zamannya HP. Yus bienang di zaman ini, tapi tetap kita arahkan biar tetap yang apa ya, yang pokok-pokok ya, Islam ya, yang pokok sholat itu tetap berjalan dan tolak ilminya kita tetap berjalan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Ada yang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dibagian tadi sambutan dari Bapak Kepala Mapolda Tulungagung, kepada beliau disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang keempat adalah lain-lain. Di dalam acara lain-lain nanti ada dua informasi yang akan disampaikan. Informasi pertama dari BK, sedangkan informasi yang kedua dari panitia BPDB Mapolda Tulungagung. Untuk itu marilah Bapak Ibu kita ikuti. Untuk informasi pertama adalah dari BK Mapolda Tulungagung yang akan disampaikan langsung oleh Koordinator BK Mapolda Tulungagung. Kepada yang berhormat Bapak Bahdan Effendi SPSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri, Pak. Untuk Bapak Dimah ikut Bapak Kepala Sekolah, karena saya wajib lapornya ke Bapak Kepala Sekolah dan kepanjangan tangan dari Bapak Kepala Sekolah. Di sini Bapak Ibu Guru mungkin pertama kali ketemu dengan saya. Mungkin yang paling sering ketemu dengan Bu Nurjana. Terima kasih. Di sini saya BK itu bimbingan dan konseling. Kurang baca. Kalau dulu disebut BP, katanya kalau BP itu pasti ya ditangani anak-anak, benar ya? Nakal tua ya. Tapi sebenarnya dia juga. Tapi sekarang namanya BK, bimbingan dan konseling. Jadi kalau bimbingan itu membimbing putra putri bapak ibu untuk mencapai kemandirian dan kematangan emosional. Nanti kita terangkan berikutnya. Kalau konseling itu membantu masalah putra putri bapak ibu guru
untuk tercapainya kepentasan dalam urusan dan masalahnya. Berbeda. Untuk itu bukan lagi BB sebutannya, menjadi BK. Dan di sini saya diberi waktu oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan itu semua. Salah satunya kita bilang ke bimbingan dulu. Bimbingan itu salah satunya ini, penjurusan beserta didik. Setelah kelas 12 maka akan lanjut, ada 3 sebelumnya, ada 3 program BK kelas 12. Yang pertama itu nikah, atau yang kedua kerja, atau yang ketiga kuliah. Di kelas 3 masih ada 3 itu. Kita punya kesempatan masuk kelas, yang kita briefing, kita beri penjelasan 3. Kesiapan untuk menikah, angka persentasenya 5% Bapak, mulai menurun dari tahun ke tahun. Jadi Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu, setiap tahun mengalami penurunan untuk pernikahan dini. Dulu bisa mencapai 10% lebih, sekarang tinggal 5%. Kita survei tahun ini, yang menikah berapa? Paling hanya 2, 3, 4 gitu aja. Misalnya sudah. Jawaban yang paling banyak adalah bekerja. Bekerja Bapak Ibu. Makanya butuh kesiapan. Bekerja juga butuh kesiapan emosional. Kematangan emosional dibutuhkan untuk siap kerja. Maka dari Matika Tulungagung menyiapkan itu semua. Dengan apa? Keterampilan. Kita siapkan. Ada boga, ada desain grafis, ada robotik, ada tata busana, termasuk jahit, ya. Terus menjahit. Jadi kita menyiapkan putra putri Bapak Ibu untuk siap ke depannya sesuai dengan survei yang ada. Kita berusaha untuk itu. Mereka apa peranan mereka? Mendukung, mengimport putra putri Bapak Ibu guru. Jadi kita nggak ngurusin anak-anak aja Bapak Ibu. Yang benih-benih pun juga kita dorong untuk lebih sehingga berprestasi. Nah, setelah bekerja ada ini studi lanjutan Bapak. Untuk kelas 3 saya lebih berkepentingan di studi lanjutan karena ini sangat kami dari DKM butuh dukungan Bapak Ibu guru karena motivasi anak Ibu semua itu sangat tinggi untuk melanjutkan. Pertanyaan yang paling sering saya dengar dan jawabannya kita dengar itu, kita nggak punya biaya untuk kuliah. Itu semua, hampir mayoritas putra putri Bapak Ibu bilangnya nggak punya biaya untuk kuliah. Nah, kita terangkan satu-satu nih Bapak Ibu. Yang pertama itu jalur SNMPTN kalau dulu di kuliah SNMPTN ini, ya. Sekarang namanya berubah menjadi SMPP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Prestasi ini kita yang menyiapkan semua. Dari mulai rapor, edit rapor, terus eligible, siswa yang masuk, siswa yang dicalonkan, itu kita semua yang ngurusi. Putra putri Bapak Ibu tinggal nanti daftar, berbayar, bayar Bapak Ibu 200.000. Tapi itu semua sudah dibiayai oleh negara. Jadi tidak ada yang gratis, semuanya berbayar. Tapi semuanya sudah ditanggung oleh negara. Maka Bapak Ibu tinggal menyupport putri dan putra Bapak Ibu guru dan Bapak untuk daftar. Gimana? Berserah sesuai dengan minat putra putri Bapak. Ini berbasis non-tes, jadi sebagai rapor. Nanti berbeda antara IPA dan IPS beda, eligible-nya beda. Nanti dibagi oleh Ibu, nggak usah khawatir kalau nanti IPA dengan IPS kalah kan dengan IPA. Nah, ada pembagian, ada 2, IPA, IPS. Kalau dulu ada IPA campuran ya,
dulu di Pacaran, tapi sekarang sudah di IPC, sekarang sudah nggak ada, langsung IPA, IPS. Kebanyakan yang kuliah dari kita semuanya dari IPA loh itu. Saya mohon untuk yang dari IPS, Bapak, Ibu, yang putra, ibu, putrinya di sekarang jurusan IPS, tolong disupport. Dibiayai oleh negara, Bapak Ibu, itu pendaftarannya. Nanti untuk kuliahnya ada nggak biaya dari negara? Ada. Yang gratis free 100% ada nggak? Ada. Yang dapat tunjangan 1 bulan berapa ratus ribu ada nggak? Ada. Jadi kuliah sekarang itu nggak mahal, nggak semahal zaman saya, nggak semahal zaman Sus atau Pak Ali ya. Itu mahal sekali. Sekarang murah Bapak Ibu. SNMPTN. Kalau kita bicara SNMPTN, berapa UKT-nya? Kisaran 4.000 4 juta. Mahal ya? 4 juta Bu? Mahal ya? 4 juta itu kalau dibagi 6 bulan berapa? 900-an ya? 900. Tidak sampai, berapa ratusan. Jadi Bapak Ibu 1 bulan berapa ratus bisa nggak kira-kira menyisihkan dari biaya untuk putra putri Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa kan saya? Bisa. Biaya 4 juta itu murah Bapak Ibu. Nah, seleksi nasional SNBP itu setiap tahun kita kisaran 6 sampai 11 siswa yang bisa terjadi. Saya lebih bersyukur kalau kita sedikit, terus bersyukur. Kenapa? Seleksi berbasis tes kita jauh lebih banyak. Kalau sudah PTN itu banyak, seleksi tes kita sedikit. Untuk tahun 2002 ini kita dapat 5. Ya ini di isi Jogja, Balai Bergengsi, di isi Jogja, seni rupa Jogja. Ini pakai saja rumahnya. Terus teknik industri pertanian, ini unit langganan kita, setiap tahun pasti ada dari kita ke unit. Terus ke UM biologi, setiap tahun pasti ada siswa kita yang masuk ke UM. Terus Wimalang tetap. Nah, coba mas yang 2021 yang sebelahnya, sebelahnya ke atas. Jadi SNMPTN kita itu 6, termasuk Politeknik. Bapak Ibu, saya minta dengan era kemajuan zaman sekarang, kita memperkenalkan satu sistem seleksi baru yang mana masuk di bidang seleksi berbasis prestasi yang dulunya berdiri sendiri, yaitu Politeknik. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang ingin putra putrinya langsung siap kerja, nah di Politeknik ini berbasis di 3 dan yang kalau di seleksi prestasi itu di 4, semuanya di 4. Ini adalah sebenarnya disiapkan untuk SMK Bapak. Jadi disiapkan oleh dari pemerintah, disiapkan untuk SMK Politeknik. Ini kemarin kita dapat di 2021 dapat 3 Politeknik Negeri Malang, Jember, Malang 2, Jember 1. Ini jalurnya SNMPTN. Jadi kalau saya berhitung, kalau saya sering bilang pada putra putri Bapak, kalau saya ngambil jurusan ini nanti kerjanya di mana? Gitu. Sore, sejak dulu ditanya gitu. Maka jawabannya berpikir. Sekarang mulai berpikir. Semuanya hampir kita arahkan ke Politeknik. Kenapa kok Politeknik? Saya ingatkan kita lebih kecil. Ini disiapkan untuk SMK, ternyata SMK jarang yang masuk Bapak Ibu.
jarang sekali yang masuk. Terus bagi kita gimana? Makanya nanti kalau punya adik, tolong nggak usah di sekolahkan SMK. Ini bukan promosi, nggak menjelekan, nggak ada. Saya nggak menjelekan mana-mana. Carikan sekolah yang bagus di SMA atau UMAN, yang paling bagus cuma 3 gitu. Terus kemana? Gunakan di Politeknik dimanapun. Jadi lulus, kalau memang rezekinya bagus, mager Bapak Ibu sudah jadi mager. Putranya Pak Rasi itu gaji 6 juta ya Pak. Putranya Pak Rasi D3 Politeknik Surabaya. Katanya selama kontrak 2 atau 3 tahun ini sudah beli tanah dan katanya. Tapi salahnya. Makanya seringkali kita dorong untuk di sini ke Politeknik yang bertanya kerja. Tapi kalau mau wawasan, maka kita sarankan kemana? Ke UNER, ke UM, ke Undip Bapak. Undip itu bagus. Biayanya juga murah, biaya hidupnya juga terjangkau. Nah, yang selanjutnya ini jalur tes nih, non tes ada juga. Untuk selanjutnya jalur berbasis tes itu SBMPTN. SBMPTN sekarang menjadi kalau yang sudah di atas banyak tesnya sekarang sedikit Bapak yang lulus. Ini kita dapat di UNER sama Undip itu luar biasa sulitnya termasuk favorit. Ini tahun 2021 Rika, yang atas Mas, yang ke atas Mas. Yang 2021 yang 2022 nah, ini kita dapat berapa lagi ada 6 kalau nggak salah jalur tulis. Jadi tolong kita minta ke Bapak Ibu ditanya pada putra putrinya ininya jurusan apa, kemana. Ini yang berbasis tes ini semua yang umum Bapak. Kita belum bicarakan yang agama, jurusan agama. Ini yang umum. Contoh yang umum kan UNER, ITS, UM Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Semarang, Universitas Jogja dan sebagainya. Nah ini umum semua. Bisa dipahami ya untuk jalur tes, non tes. Kalau sekarang untuk yang agama, jalur ada dua jalur Bapak. Yang non tes, yang satunya SNDP, terus diteruskan dengan senam PTN dan diteruskan SMPT. Yang selanjutnya itu untuk khusus agama. Tolong ke bawah, sempat PTKY. Pemilihan kita sangat banyak sekali dibandingkan dengan SMPT. Senam PTN kita itu pemilihannya luar biasa. Pendaftarnya setiap tahun bisa mencapai 80 siswa. Yang terjadi berapa? Ini saya itu di tahun 2002 itu kisaran hanya sedikit 15 dari 80 pendaftar. Kenapa? Karena ini kebanyakan Bapak Ibu itu yang dipilih di IAIN Tulungagung. Sekarang jadi UIN Negeri Tulungagung, UIN Sains Kali Rakyat. Jadi sekarang kuota ke sana semakin dibatasi kita. Berbanding terbalik dengan tahun 2021 juga Mas, 2021 Mas, sempat PTKY. Semakin PTKY tahun 2021 kita mendapatkan 35 lebih Bapak Ibu dari 80 juta sama peserta. Malah kalau kita lihat data tahun 2020 itu ada 60 yang diterima di sana. Itu satu jalur, belum jalur yang lain. Kita setiap tahun mengalami penurunan di jalur separuh PTKY. Kenapa? Karena sekarang sudah berubah menjadi UIN. Tes masuknya semakin ketat,
persaingan antar mahasiswa, calon mahasiswa semakin ketat. Tahun kemarin aja sampai menyentuh 10.000 daftar untuk ingin berlaku. Tahun ini berapa? Makanya kita bersama-sama. Kenapa kok banyak yang ngambil topik langsung? Kita tanya pada anak-anak, bapak ibu, biayanya terjangkau apa? Bisa pulang pergi, terus apa? Mudah masuknya katanya. Saya marahin bilang mudah. Saya buka kali di slide ini. Mulai dari kita punya data dari 2010 sampai 2021, 2022, kita bukakan semua. Mengalami penurunan nggak, Mbak ini, Mas? Mengalami penurunan kan? Ayo, kita bareng. Depan tahun ini mengalami penurunan tinggal tahun 16. Dan untuk ke bawah kan cukup. Ada jalur kedua adalah jalur tes, Bapak Ibu, untuk yang berbasis agama. Terus ke bawah. Terus PTKI tahun 2021 ini kisaran hanya 11 siswa yang bisa masuk, total 51 itu yang terdaftar dengan kita. Terdaftar. Total dalam 1 tahun, kisaran yang melanjutkan kuliah sekitar 31%. Siswa 43 termaklum, sisanya menikah, sisanya kerja. Setelah itu, ayo untuk mencerdaskan. Seringkali saya bilang gini, Bapak Ibu, Bapak Putra Putri, Bapak Ibu semua, kalau ingin merubah tingkat ekonomi, tingkat harkat dan martabat orang tua, jalannya hanya satu, apa? Pendidikan. Kalau ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, jalan satu-satunya cuma satu, apa? Pendidikan. Kalau sampai lulus SMA, maka jangan minta anak kalian nanti lulusnya apa? Juga S1. Rata-rata kan? Kalau kalian berubah nasib, kalian menjadi lulusan S1, maka anak-anak kalian nanti pasti minimal S1. Dengan S1 paling tidak kesejahteraan keluarga pasti akan menikah. Karena apa? Pola pikir dan gaya hidup pasti berubah. Itu yang sering kita bilang pada putra putri bapak ibu. Kalau begitu, mari kita koyo bapak ibu, koyo sedikit ya untuk bisa kuliah. Kita nyiapkan 2. Yang pertama nanti Januari ini non-tes, jalur non-tes pakai jalur rapor SMBP. Januari, tanggal 3 Januari sampai tanggal 28 Februari kita mulai daftar. Monggo disupport putra putri bapak untuk mendaftar. Terus sekarang katanya biaya apa? Kuliah itu kurang enggak? Ini ada KIPK. KIPK. Bapak Ibu punya KIPK? KIP ya, KIP. Kartu Keluarga Sejahtera, PKH, Keluarga Harapan. Ada ya? Yang punya itu Bapak Ibu sudah punya password 50% untuk bisa free, gratis untuk melanjutkan. Syaratnya apa? Lulus dulu. Lulus tes, yakin pasti 100% free. Plus biaya bantuan berapa? 800.000 untuk lanjut akun malam. Tolong yang punya PKH, punya KIP, benar-benar dimanfaatkan Bapak. Itu bantuan negara kalau nggak dimanfaatkan buat apa? Nanti Bapak Ibu akan agak ngoyo di 3 bulan pertama. Yang punya KIP, PKH, KKS, itu ngoyo 3 bulan pertama Bapak. Apa ngoyonya? Kos-kosan kalau rumahnya jauh. Biar hidup 3 bulan. Karena cairnya pasti di bulan Oktober.
akan dirapel semuanya di bulan Oktober, Agustus, September, Oktober akan 800 kali 3 ditambah uang data pertama itu akan dikasihkan di bulan Oktober ditambah plus bulan Oktober. Nggak tahu berapa jumlahnya didapatkan di bulan Oktober. Nah kita pernah memaksa Bapak teknik mana? Bisa namanya arsitek Mas, nomor 2 kayaknya. Arsitek. Ini jurusan di sini apa? Pernah memaksa. Saya pernah memaksa wali murid di kelas 12. Lulusan tahun 2021. Bapaknya setrum. Diterima arsitektur. Terus ibunya lagi jatuh ekonomi. Terus dia ingin mundur waktu itu telepon saya. Nah itu kayak saya datang. Saya kerja. Saya datang, Pak saya nggak bisa melanjutkan kuliah. Kenapa? Bapak saya sempat sakit. Terus sama bapak nggak boleh, sama ibu nggak boleh. Terus ekonomi lagi turun. Terus saya tanya, punya perusahaan? Punya Pak? KIP? Ada. Berarti KKS punya berarti? Ada. Terus saya datangi ke rumahnya. Bapak, Ibu, saya dari Masyarakat Tulungagung, katanya nggak jadi kuliah. Iya. Anak saya dari sekolah aja di IAIN Tulungagung, di IAIN. Oh, kebetulan Bapak, putra panjenengan diterima sekolah tinggi muji agama, berarti sudah sesuai dengan minat Bapak. Loh, kan itu Surabaya kan sama Pak. Itu bahasanya beda. Nah, jadi intinya akhirnya apa? Seandainya Bapak hutang 10 juta bisa Pak? Nah gitu kan. Kalau 10 juta bisa. Baik, silakan hutang 10 juta bayar untuk ini arsitek itu kalau nggak salah 7,5 juta lah UKT-nya. UKT-nya 7,5. Silakan diselesaikan pendaftarannya. Silakan hutang 10 juta untuk semua. Akhirnya silakan diproses harus selesai. Berapa bayar UKT-nya? Tinggal 2,5 juta. Sama lebih mahal biaya itu aku ini. Biaya 200 sudah 4 juta. Setelah itu dilanjutkan kembali apa? Akhirnya 1 bulan kemudian free uangnya dikembalikan. Karena apa? Dia daftarnya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kalau di UIN itu pasti bayar dulu. Kalau sudah bayar, registrasi selesai, PKH diterima, KIP diterima, maka uang akan dikembalikan 100% plus uang transport. Itu prosesnya. Kalau mendaftar di UIN. Beda lagi kalau panjenengan daftarnya di Universitas adanya. Universitas itu mulai daftar pertama langsung free ketika punya KIP, punya PKH atau pengajuan KIP panjenengan diterima. Jadi nanti ada pengajuan KIP secara online Bapak Ibu. Makanya saya minta didorong benar-benar putra putri Bapak Ibu untuk seperti daftar dulu, nanti diterima atau tidak urusan nanti ya. Yang penting usaha dulu. Saya sering dorong bahwa yang penting usaha dulu, nanti KIP-nya diterima atau tidak urusan belakang. Yang penting daftar dulu. Dan akhirnya benar seperti ini. Arsitek itu bukannya 7,5 mahal. Bayarnya 13,5, akhirnya sekarang free. Plus kalau nggak salah Surabaya itu uang tunjangannya 950 uang bulan itu. Jadi orang tua kalau sudah punya itu tinggal yo masih mau ya Pak ya, uang saku masih ada mungkin. Tapi dari alumni kita Bapak, kita nggak mengunggulkan alumni kita. Seluruhnya yang punya, kalau dulu namanya BDPC, sekarang berubah menjadi KIPK, yang mendapatkan itu semua sudah hampir tidak pernah mendapatkan kiriman dari orang tua. Gak tahu bagaimana cara mereka, tapi seringkali saya bilang pada anak-anak, benar sama punya KIPK, punya tunjangan, kalau dulu cuma 750 lah, sekarang sudah 900. Kalau coba kalian cari tambahan yang lain, apa yang sering saya berikan pada anak-anak? Galaxy Bapak.
Ada kita lulusan tahun 2020 itu kuliahnya di Surabaya juga, tapi bukan ini. Galaksinya di mana Pak? Di Kenjeran. Dari jalan di Ponorogo ke Kenjeran berapa? Itu sekitar 1,5 jam perjalanannya, sama halnya kita ke Kediri. Padahal itu cuma jaraknya beberapa kilo. Itu dapat uang transportnya berapa? Per hari 50.000. Coba kalkulasinya bagaimana? Itu bensinnya cuma 15.000 Pak. Menurut saya kan nanti sudah dapat uang 30.000. Berarti untuk makan satu hari selesai tuntas posisi harian itu. Jadi ya, kalau di sini sudah mulai berhitung bahwa jadi maka disupport dari putra putri Bapak, nggak usah khawatir dengan biaya. Dan seringkali saya bilang pada anak putra putri Bapak, itu saya sering kali berkata gini, kalau orang keluar darimu itu pasti dapat 3. Kata Pak Nawawi dapat 5. Jadi saya hafalkan cuma 3. Bisa omong 3 itu toh. Apa itu? Yang pertama, ilmu itu sendiri. Yang kedua, pasti rezeki. Yang nomor 3 apa? Jodoh. Kalau kalian keluar dari ilmu, gak usah khawatir kelaparan, mas, berat, dan kayak gitu. Gak mungkin Bapak Ibu sahabat akan menjadi miskin, gak mungkin. Pasti Allah akan mendatangkan dari segala arahnya rezeki-rezeki yang akan tidak kalian duga. Dan itu semua terbukti pada alumni kita. Semuanya lulus Bapak Ibu. Yang katanya nggak punya uang belas letes, baru lulus. Dan sekarang harkat martabatnya sudah mulai meningkat. Untuk itu kita dari kita minta bantuan Bapak Ibu untuk mendampingi. Kata Sayyidina Ali itu kalau usia sudah hampir 18 itu cara mendidiknya adalah bersahabat. Kata Sayyidina Ali, saya pernah membaca, walaupun saya bukan kiai, saya membaca saja. Saya pondok cuma ikut kiai kemana gitu, lalu nggak pernah tidak pernah ngaji. Untuk yang ini karena sudah Bapak putra putri Bapak sudah dewasa, itu sudah menjadi sahabat cara mendidiknya, berbicara hati ke hati seperti hanya saya pacaran dulu. Dari hati ke hati, karena sekarang zaman sekarang tidak bisa, remaja sekarang tidak bisa dibentak, remaja sekarang tidak bisa disuruh, remaja sekarang bisanya disentuh hatinya. Maka kita Bapak Ibu Guru Mandika Tulungagung beserta Bapak Ibu dari rumah, monggo kita support bareng-bareng, kita naikkan harkat dan martabat anak putra putri Bapak Ibu semua menjadi yang berilmu. Rezeki Allah yang mengatur, pekerjaan Allah yang mengatur, dan jodohnya Allah yang mengatur. Tapi pendampingan kita yang mempunyai kewajiban mendorong untuk mendapatkan keilmuan, kita yang menjadi kewajiban. Maka kalau Bapak Ibu tidak mau mendorong, tidak menyupport putra putri Bapak Ibu guru, maka menjadi pengkhianat. Nanti lihat, mengkhianati putra putri Bapak Ibu guru menjadi kewajiban Bapak dan Ibu. Untuk itu ini ada masih ada 2 jalur. Di jalur tes pertama, nanti jalur tes ini untuk yang pertama jalur prestasi, kita dampingi sampai bulan Februari Maret. Ada 2 jalur, miliknya umum dan agama. Berikutnya nanti jalur tes. Dan KIPK-nya kita akan support, kita daftarkan juga, kita dampingi. Sebagian sudah ada yang sudah link dengan Hemis, sehingga data rekam jejak Bapak Ibu sudah masuk di bidang KIPK, sudah mulai kita lakukan. Jadi hanya itu yang mungkin bisa kita sampaikan, Bapak. Nanti selebihnya kita akan support putra putri Bapak Ibu di sekolah.
Dan saya minta juga sama kita minta Bapak Ibu menyupport putra putri Bapak Ibu di rumah untuk mengetahui sebenarnya inginnya apa, inginnya kemana, ingin kerja kemana, atau ingin kuliah di mana. Sehingga benar-benar terbuka itu tercipta antara orang tua dan anak, sehingga kebahagiaan menunggu kita di akhirnya nanti. Hanya itu yang mau kita silakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormati, terima kasih informasi dari BK. Alhamdulillah kita semuanya telah panjang lebar diberi informasi dari BK. Di hotel itu BK itu tukang tutur-tutur itu ya. Kan sekolahku sing dituturi putra-putra ning jenengan dan iki direne awak iki sing dituturi. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kagem keberkahan kali napa nanggo Pak Nawawi Ketua BPD kita selawat satu kali Ibu nggih. Kersane putra-putri panjenengan mangke berkah dalam kehidupanipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi adem neh atine awake dhewe. Niki Ibu Bapak kula ngambahi saking BK nggih. Niki saking ponakan kula. Dene ponakan kula niku alumni Matika Tulungagung 2021. Dados daftar teng UNED ditampi. Sayangnya niku apa? Termasuk sekolah-sekolah favorit di Tulungagung. Ternyata keponakan kula niku ditampi alumni Matika Tulungagung. Niku tertulis kelas negeri Jember. Jurusan biologi. Lah sak menika tasik semester setunggal. Lah terus niki angsal beasiswa niku per semester 7.300.000. Lah damel biaya kuliah niku 2.500.000. Tasik sisa 4.800.000 Ibu. Lah 4.700.000 niku dibagi 6 bulan. Niku per bulannya angsal biaya damel kehidupane ponakan kula niku 800.000 per bulan. Lah niki ternyata kampus niku lak kuliah Ibu lak 6 bulan niku ongkone hitungane, tapi prakteknya namung sekawan wulan kuliahe. Niki 2 bulan libur teng griya sakniki, ngantos 2 bulan ke depan. Berarti kan 800.000 gunah utuh niku ae. 1.600.000 niku perlu utuh. Niku nggih alumni Matika Tulungagung. Kose pinten teng Jember niku WA larene. Kose niku per bulan niku 200.000. Jadi lah sesasi niku 800.000 dan biaya kos 200.000 sik sita 400.000. Cirose niku ndamel lawuh 5.000 ngoten pun sedina sewengi pun turah. Tentu. Wis sampeyan ndamel lawuh kok lah terus sekolah niku ngecokne. Ndamel majikor arif ngoten ya. Lah sakniki larene teng griya niki kalih wulan iki nggih libur penikmati libur, tapi dibayar karo negara. Buat maste wonten biaya niku nggih 800 berarti 1.600.000. Niku bapake pun boten wonten. Bapake meninggal dalune mangan soto karo kula. Saking teng berita kan ya. Akhirnya encing-encing kok dikabari lah napa menika bapake niku meninggal dunia. Kula mboten nyangka karena TKP pun larene sinau niku nggih alumni Matika Tulungagung. Makanya panjenengan mboten usah risau, mboten usah gelisah, mboten usah bingung. Insyaallah kanthi doa restu panjenengan sedaya, kanthi dukungan panjenengan sedaya, putra-putranipun saged nyongsong masa depan lewat lewabulil
ilmu mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lain-lain yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Im Nawawi, Bapak Haji Im Nawawi MAG selaku Ketua PBDB Mantiga Tulungagung. Kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Im Nawawi MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu, wau sampun kawula menapa wonten ngajeng wonten saderengipun pembikaan kula sampun matur teman-teman jenengan ingkang panjenengan sedaya rawuhipun awal, ingkang akhir utawi ingkang kentun nggih niki dipun napa dipun tambahi ngoten nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu tepangaken kula Nawawi nggih setunggalipun guru wonten mriki guru basa Arab. Bapak Ibu wonten ing taun 2023-2024 kawula dipuntunjuk sebagai Ketua PPDB penerimaan peserta didik baru. Keranten menika berkaitan kalian PPDB kawula suwun menawi panjenengan kagungan putra, kagungan ponakan, kagungan tetanggi sinten mawon ingkang sampun kelas 9 nggih, kelas 9 MTS atau SMP, monggo dipun arahaken, dipun lebetaken masuk di Mantiga Tulungagung Man Ketrampilan. Untuk bagaimana tentang Mantiga Tulungagung, panjenengan saged mirsani wonten brosur. Kula boten maosaken brosure teng pundi, mangke teng rapot putra putri panjenengan sampun wonten teng mriku. Nggih? Jelas nggih? Pokoknya putra putri panjenengan ingkang sampun kelas 9 SMP utawi sanawiyah monggo dimasukkan ke Mantiga Man Ketrampilan. Pokoknya lek semester wingi lho nggih niku lek dinten Selasa niku yang keterampilan tata boga nggih masak memasak, yang keterampilan tata busana nggih jahit menjahit, ada yang membatik, ada yang ke prodistik enten teng prodistik, yang di desain grafis di desain grafis. Niku putra putri panjenengan sing enak niku tata boga sing enak. Kula cedhek ruangan niku cedhek kula panggah mangan enak. Gumen kula ngoten. Bapak Ibu, ya niki bose niki tata boga niku melane lemu. Subur. Wasi. Nggih. Bapak Ibu, sepeda malih monggo kita masukkan putra putri panjenengan yang sudah kelas 9 di Mantiga Tulungagung. Ojo napa pun kuwatir sok dadine dadi bocah apa, mboten usah kuwatir. Alumni Mantiga niku sing dados dosen teng IAIN utawa saniki UIN Tulungagung nggih wonten lho Bu. Bahkan menjadi punyanya Ma'had nggih. Niku lari Sumbago Mangproso Tikar Mardiah niku pengelola Ma'had UIN Tulungagung, terus nggih dosen teng UIN Tulungagung niku alumni sini. Nggih, alumni Mantiga. Murid kula awal teng mriki kok. Nggih. Niku salah satunya. Lintune kathah. Kula kinten ngoten Bapak Ibu, pokoke sekolah di Mantiga Tulungagung insyaallah alumninya keluar siap berwira usaha. Ngoten Pak nggih? Boten ragu nggih? Boten, alhamdulillah.
Kula kinten mekaten alhamdulillahirabbil alamin. Pak Sofyan kondur saking Demuk cukup sekian, rasanya sampun sumuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makatan kawau sambutan saking ketua panitia PBDB cepet terus awas ini pes ini kok kiai bu kata pondok biasanya beliau itu ngopeni tahfidul Quran wonten ing man tiga tulung aku wonten darane nggih wonten pondok tahfidz makanya sekeco ora sasusu mengatur nggih salajengipun acara wonten ing sonten ing siang menika acara pada siang hari ini kita akhiri dengan barokah doa kasuwun dumateng panjenenganipun Bapak Muhsin. Monggo dumateng Pak Muhsin dipun sumandhaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sasampunipun donga kita nggih marang Pak Guru. Muga-muga putrane kita sedaya mencelane kos niku uange nggih awet tugas maem lawuh 5.000 nggih. Kemudian ini 5.000 dina sore mboten cukup. Kita moga-moga cukup. Moga kita dengan semuanya mengikuti putra kita dan sekali yang selalu kita lihat Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'alayka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya Abu kita berfirman, Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. La tada'lana laqad illa ghafartahu wa la maridan illa syafitahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa a'taitaha ya Allah ya Karim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian seluruh rangkaian acara kita pada pagi ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala hilang. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu semuanya, nanti untuk penerima rapat tetap berada di sini. Terus panjenengan tetap lenggah mawon, mangke wali kelas ingkang dadi ngaji panjenengan ngoten nggih. Terus tetap lenggah mawon ten iki. Sesuai kali kelas ingkang ditempel wonten ing tembok menika. Pelak ya. Kali monggo disambi jajan selek menika didhahar kanthi sekeca. Mengaten
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.